Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin, tentunya di channel Tekno Tenar. Baiklah sobat, di hadapan kita sekarang adalah sebuah paket dari Vivo Official Store ya sob ya. Baiklah sobat, di depan kita ada sebuah HP yaitu Vivo Y27 ya sob ya. Sebelum kita melakukan unboxing, kita akan lihat dulu kotaknya ya sob ya. Di bagian depan ada tulisan Vivo, kemudian tipenya Y27, dan ini adalah penampakan desain bagian belakang dari si Vivo Y27 tersebut ya sob ya. Oke, di bagian kirinya ada tulisan Vivo, sama di bagian kanan, kemudian di bawah ini kosong, kemudian di atasnya ada tipe ataupun warnanya ya sob ya. Kebetulan ini adalah yang burgundy black ya sob ya. Kemudian di bagian belakang si kotaknya ada spesifikasi unggulan yang mereka jual ya sob ya. Kalau membuka HP baru itu beda gitu, jadi semangat. Kebetulan ini HP punya kakek saya ya sob ya, jadi beliau minta dicarikan HP yang katanya enak untuk sosial media dan untuk dipakai nonton gitu. Oke, kita kesampingkan dulu. Apa aja di dalam kotaknya? Tentu aja ada HP-nya. Kita taruh dulu. Kemudian ini ada stiker email. Kemudian tentu aja ada softcase ya sob ya, ada softcase bening. Kemudian ada kitab-kitab kartu garansi yang tentu aja nggak bakal kita buka. Oke, di sini ada kabel data yang pastinya udah Type C ya sob ya, udah Type C, kabel data Type A to Type C. Kemudian ada SIM ejector. Kemudian ini kita dapat kepala charger 44 watt. Oke, langsung dikasih yang maksimalnya ya sob ya. Oke, kita kembalikan dulu. Dan kita kembali ke HP-nya. Oke, kita langsung aja kletek. Jadi kalau mengkletek HP baru itu rasanya sesuatu sekali. Nah, ini adalah desain HP dari Vivo Y27. Baik, kita coba nyalakan. Ada dua varian warna, yaitu yang sea blue ataupun yang biru laut, dan ini adalah yang burgundy black, perpaduan antara merah dan hitam pekat ya sob ya. Ini adalah Vivo Y27 yang biasa ya sob ya, yang regular, jadi bukan yang Y27 5G ya sob ya, ataupun Y27s. Oke, untuk bagian belakangnya sendiri itu memang sama persis seperti ini ya sob ya. Ini yang warna biru, kemudian ini yang burgundy blacknya. Jadi ada dua modul kamera besar di sini ya sob ya. Yang pertama adalah kamera 50 megapiksel, kemudian yang keduanya itu kamera makro sebesar 2 megapiksel ya sob ya. Ini ada lampu flash, kemudian di sini ada tulisan Vivo. Oke, kemudian di bagian samping kanan itu ada tombol volume up and down, kemudian ada tombol power yang merangkap dengan sidik jari. Ini desainnya itu flat ya sob ya, jadi bisa diberdirikan seperti ini ya sob ya, bisa diberdirikan. Kemudian feel genggamnya ini terasa premium ya sob ya. Oke, untuk slot SIM cardnya itu ada di bagian atas, di bagian atas ini ya sob ya. Untuk slot SIM cardnya
itu triple slot ya sob ya untuk micro SD, kemudian ada 2 untuk nano SIM. Kemudian untuk di bagian bawah ini ada colokan untuk 3.5 headphone jack ya sob ya. Kemudian ini ada mikrofon, ada untuk colokan charger USB Type C, kemudian ini adalah speakernya ya sob ya. Oke, untuk beratnya ini lumayan ringan, tapi untuk feel genggamnya ini kalau saya sendiri pribadi itu suka dengan desain-desain yang flat seperti ini ya sob ya, yang kotak-kotak ini saya suka. Baik, sebelum lanjut kita setting-setting dulu ya sob ya. Baik, dan ini adalah tampilan awal dari Vivo Y27 ya sob ya. Jadi sama seperti HP-HP Vivo pada umumnya. Di sini juga sudah terinstall beberapa bloatware ya sob ya. Beberapa bloatware sebagai syarat TKDN. Oke, di sini saya tidak akan mereview secara full, namun di sini saya akan menceritakan beberapa kekurangan ataupun kelebihan dari si Vivo Y27 ini. Dan sebenarnya HP ini tuh cocoknya untuk penggunaan yang seperti apa. Baik, di sini kita mulai dari kelebihannya dulu ya sob ya. Nah, jadi untuk kelebihan yang pertama yaitu dari segi desainnya ya sob ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk desainnya itu desain yang kotak-kotak seperti ini, kemudian ada 2 modul kamera besar, kemudian ada seperti cincin ini ya sob ya. Itu saya suka sekali untuk desainnya. Kemudian untuk warnanya, jadi khusus yang warna sea blue itu kalau terkena sinar matahari itu akan terlihat polanya ya sob ya, agak keungu-unguan. Begitupun dengan yang burgundy black ini, jadi akan agak kemerah-merahan kalaupun terkena sinar matahari. Untuk kelebihan yang kedua dari segi kamera ya sob ya, ini sudah memakai kamera 50 megapiksel ya sob ya. Jadi sudah cukup untuk konfigurasi kamera seperti ini, walaupun memang ada beberapa brand yang lebih dari ini ya sob ya, namun ini saya rasa sudah cukup dengan 50 megapiksel. Kemudian yang depannya untuk selfie-nya itu 8 megapiksel, itu menjadi kelebihan juga untuk di kelas harganya. Kemudian dari segi baterai itu sudah 5000 mAh, dilengkapi dengan flash charging sebesar 44 watt ya sob ya. Dari segi dalaman HP ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang cukup kencang dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G85 ya sob ya, yang kata mereka itu adalah prosesor untuk gaming. Untuk RAM-nya sendiri ada 6 GB. Untuk RAM-nya aslinya itu adalah 6 GB ya sob ya, namun ini ada tambahan RAM sebesar 6 GB juga, yaitu RAM tambahan ya sob ya, fitur expansion RAM. Kemudian untuk penyimpanannya ataupun ROM-nya sebesar 128 GB. Nah, untuk kelebihan yang paling saya suka di harga sekarang itu sudah di bawah 2 jutaan ya sob ya, itu adanya fitur IP54 ya sob ya, yang mana HP ini sudah tahan terhadap debu dan percikan air ya sob ya. Jadi percikan air ya sob ya, jadi bukan untuk direndam, karena ini adalah IP ratingnya masih IP54, bukan belum IP68. Oke, kemudian untuk kelebihan yang berikutnya yaitu paket penjualannya itu lengkap ya sob ya. Jadi seperti HP-HP keluaran lama gitu ya, lengkap. Jadi ada kepala charger, kemudian SIM ejector, kemudian ada kabel USB Type C ya sob ya. Jadi sudah cukup lengkap. Oke, baik, untuk kekurangannya sendiri ya sob ya. Jadi walaupun ini dilengkapi dengan prosesor yang mereka klaim sebagai prosesor gaming yaitu Helio G85, ini sama sekali tidak cocok untuk gaming kalau menurut saya pribadi ya sob ya. Kenapa? Karena yang pertama itu speakernya masih mono ya sob ya. Jadi speakernya masih mono di bagian bawah sini. Untuk di bagian atas itu tidak ada speaker.
Kemudian juga untuk layarnya ini, walaupun layarnya itu terang ya sob ya, terang seperti ini ya sob ya, namun masih menggunakan panel IPS. Kemudian refresh rate-nya itu masih 60 Hz sob ya, dimana kompetitornya mereka sudah ada yang 90 Hz bahkan 120 Hz di harga 2 jutaan ataupun di bawah 2 juta ya sob ya. Kemudian yang berikutnya untuk kekurangannya, HP ini tidak dilengkapi dengan hardware giroskop ya sob ya. Jadi giroskop di HP ini hanya berbentuk software, jadi bukan hardware. Dimana kalau bagi sobat yang mungkin hobi bermain game itu tidak disarankan untuk membeli HP ini ya sob ya. Kemudian untuk kekurangan berikutnya, tidak ada NFC ya sob ya, dimana untuk sekarang ini fitur NFC itu sudah sangat penting harusnya ya sob ya. Jadi di HP ini tidak ada fitur NFC. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya juga itu absen ya sob ya, namun untuk kamera ultrawide itu opsional aja, jadi kebutuhannya disesuaikan. Baik, sebenarnya HP ini cocok untuk siapa? Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ini adalah HP pesanan dari kakek saya ya sob ya. Jadi dimana beliau itu menggunakan HP ini untuk bersosial media, kemudian foto-foto dan menonton YouTube ya sob ya. Nah jadi saya carikanlah yang baterainya itu gede, kemudian awet ya sob ya. Kenapa awet? Karena layarnya itu masih 60 Hz ya sob ya. Kemudian untuk speakernya itu cuman satu, jadi dijamin awet lah kalau untuk bapak-bapak ya sob ya. Jadi peruntukannya itu bukan untuk gaming ya sob ya. Dan saya memilih merek Vivo karena Vivo ataupun Oppo itu terkenal dengan keawetannya ya sob ya. Kemudian untuk update softwarenya juga nggak muluk-muluk lah. Jadi walaupun jarang update software ataupun ada update software, itu meminimalisir namanya bugs. Baik, mungkin cukup sekian untuk konten unboxing kali ini ya sob ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.